Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Budi Aris Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama 4 wakil menteri lainnya dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo melantik Budi Aris Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara Jakarta Senin 17 Juli. Selain itu terdapat 5 wakil menteri yang dilantik Presiden Jokowi. Antara lain Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pahala Nugraha Mansuri menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Paiman Raharjo menjabat Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian Rosan Perkasa Roslani ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama. Jokowi juga melantik 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yakni Yan Farid serta Gandhi Sulistianto. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo baru di Istana Negara Jakarta pada Senin 17 Juli 2023. Presiden juga turut melantik Nezar Patria menjadi Wakominfo mendampingi Budi Aris Setiabudi. Jokowi menyebut penambahan wakil menteri dibutuhkan untuk saling mendukung dalam menyelesaikan proyek BTS. Presiden Joko Widodo menitipkan kepada Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menuntaskan proyek BTS secepatnya. Hal ini disampaikan Presiden RI usai melantik Menkominfo baru dan 5 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Senin 17 Juli. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau. Budi Aris Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menkominfo Budi Ari menyatakan ia siap mengurai sejumlah kendala yang ada di Kementerian Kominfo. Ya gini loh, banyak dinamikanya, ini bukan diskusi satu hari. Nanti kita paham bahwa ini kan teknologi baru, digitalisasi nih, tentu banyak masalah. Nanti kita kaji, cepat kita eksekusi. Kan yang pentingnya ujungnya begini nih. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan kan bahwa BTS harus lanjut. Itu artinya apa? Bandwidth untuk rakyat harus kita pastikan. Menurut Presiden Jokowi, penambahan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria untuk mendampingi Budi Aris sangat dibutuhkan. Nezar, kata Presiden, layak mengisi jabatan tersebut karena pengalamannya di bidang jurnalistik. Antara lain pernah menjadi pemimpin redaksi di media massa dan berkecimpung di Dewan Pers. Pemirsa, sejumlah siswa SD Negeri Pecinan yang berada di lingkungan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, terpaksa belajar di lantai lantaran kekurangan perabot sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon baru akan menyelenggarakan pengadaan perabot sekolah, salah satunya untuk SD tersebut pada APBD perubahan tahun ini. Sejumlah siswa kelas 6 SD Negeri Pecinan di Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon terpaksa harus belajar di lantai lantaran tak ada meja yang bisa digunakan. Meski di tengah keterbatasan, para siswa tak kehilangan semangat, mereka tetap belajar seperti biasanya.
Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Pecinan Suhela pada Senin 17 Juli, mengatakan kekurangan membeler sekolah sebenarnya terjadi sejak lama. Sekolah yang menampung 108 siswa ini terakhir baru mendapat bantuan pengadaan barang dari Dinas Pendidikan setempat di tahun 2021. Itu pun hanya cukup untuk 1 ruang kelas. Untuk menyiasati kekurangan perabot, pihak sekolah memperbaiki sebagian kursi dan meja belajar agar bisa kembali digunakan. Kalau di kelas yang lainnya dipilihin mana meja kursi yang layak pakai gitu kan, dibenahi supaya yang penting anak-anak bisa menulis gitu di atas meja. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dindikbud Kota Cilegon, Ahmad Najid pada Senin 17 Juli menjelaskan, Pemkot Cilegon telah mengalokasikan anggaran perabot sekolah pada APBD perubahan sebesar Rp800 juta untuk sekolah dasar di tahun ini. Ya, diantaranya untuk SD Pecinan ini. Kalau untuk Pecinan sendiri berapa ruang kelas, Pak? Ya, kita lihat nanti kebutuhan realnya seperti apa. Kalau yang masih bisa digunakan sih, kenapa sih harus baru semuanya? Karena sekolah yang lain juga butuh. Adapun alokasi bantuan perabot sekolah, masing-masing bakal mendapat bantuan senilai Rp50 juta per ruang kelas. Pengadaan barang ditargetkan terrealisasi pada Oktober mendatang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada.
Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut perlu adanya pemetaan wilayah bencana hidrometeorologi, mengingat di wilayah Sumatera Barat kerap kali terjadi bencana alam hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian mengunjungi lokasi banjir dan longsor di Kota Padang pada Sabtu 15 Juli. Kehadiran sestama BNPB untuk memastikan penanganan lebih lanjut dalam masa darurat musibah banjir dan longsor yang terjadi pada 14 Juli berjalan sesuai prosedur. Rustian meminta pemerintah provinsi membuat perencanaan dan pemetaan wilayah yang rawan terjadi hujan dan longsor. Pemerintah daerah harus bisa meyakinkan masyarakat lokasi tempat tinggal mereka perlu direlokasi. Mekanisme penanganan darurat itu di setiap ini Kota Padang ya, itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan itu. Dan alhamdulillah Pak Gubernur melaporkan, Pak Wali melaporkan mekanisme itu. Jadi sekarang tinggal penanganan yang lebih lanjut. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah menyebut untuk penanganan banjir di Kota Padang sudah ada perencanaan untuk membuat embung untuk menampung curah hujan yang tinggi. Selain itu, untuk pencegahan juga perlu perbaikan dari hulu sehingga tidak ada lagi kasus penebangan kayu ilegal yang berimbas pada terjadinya tanah longsor. Mudah-mudahan perencanaan ini akan kita koordinasikan dengan BNPB, kemudian dengan Kementerian PU. Nah, tentu kita harapkan perlu dukungan dari kementerian dalam rangka untuk melaksanakan ini. Dalam peninjauan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga memberikan bantuan senilai Rp250 juta untuk biaya operasional masa tanggap darurat banjir dan longsor di Padang. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor membuka pelayanan mobil Bogor Career Center untuk melayani pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di wilayah Kabupaten Bogor. Setiap bulan petugas berkeliling ke 40 kecamatan demi memudahkan warga. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor membuka pelayanan mobil Bogor Career Center untuk melayani pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di wilayah Kabupaten Bogor. Para pencari kerja juga bisa memanfaatkan layanan konsultasi kerja secara langsung, serta mengakses informasi lowongan kerja yang telah terverifikasi oleh pemerintah setempat. Petugas pengantar kerja di Snaker Kabupaten Bogor Rina
saat ditemui di kantor Kecamatan Ciawi, Sabtu 15 Juli mengatakan, setiap bulan pihaknya berkeliling ke 40 kecamatan agar bisa memudahkan warga. Semoga harapan kami pengangguran di Kabupaten Bogor ini berkurang dan para anak-anak yang telah lulus SMK SMA dapat diterima di perusahaan-perusahaan yang diharapkan. Setiap hari, mobil Bogor Carrier Center bisa melayani 40 hingga 100 para pencari kerja. Rencananya, pelayanan akan ditambah seperti menyediakan pelatihan dan sertifikasi kerja secara langsung. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Inovasi teknologi diterapkan untuk mengatasi krisis air bersih di musim kemarau di Desa Sugihmas di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran pembangkit listrik tenaga surya mampu menghidupkan pompa dan mengalirkan air hingga ke rumah-rumah warga. Warga di Desa Sugihmas, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kini tidak lagi kesulitan air bersih ketika musim kemarau. Ini semua berkat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang didanai dari APBD sebesar 50 juta rupiah. Kepala Desa Sugihmas, Srianto, mengatakan PLTS berkemampuan 5.000 watt tersebut digunakan untuk menghidupkan pompa yang akan mengalirkan air dari sumur ke bak penampungan. Selanjutnya, air dari bak didistribusikan ke rumah warga menggunakan paralon sejauh 6,4 km. Alhamdulillah Mas, dengan terbangunnya jaringan ini masyarakat sudah merasa terbantu sekali dan sudah tidak ada lagi dropping air bersih di Desa Sugihmas. Inovasi teknologi ini membuat 290 rumah di 2 dusun dapat menikmati air bersih, meski di tengah musim kemarau berkepanjangan. Untuk biaya untuk yang nurut itu ya Mas, yang mengelola. Jadi itu kembali ke masyarakat. Rata-rata tiap bulan sampai berapa Pak? Rata-rata itu sampai 15.000 sampai 20.000. Saat musim kemarau, biasanya sumber mata air di Desa Sugihmas mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mencari desa lain atau menunggu bantuan air bersih dari BPBD setempat. Pemirsa, sejumlah anggota komunitas Tuli Art Kota Pasuruan, Jawa Timur mengerjakan lukisan mural di dinding kantor Dinas Sosial Pasuruan. Kegiatan ini jadi cara Dinas Sosial Pasuruan dalam memberikan wadah penyaluran kreativitas bagi komunitas Tuli Art, sekaligus membangun kesan positif suasana kantor pemerintahan. Lima anggota komunitas Tuli Art Kota Pasuruan melukis mural di kantor Dinas Sosial Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat 14 Juli 2023. Mereka melukis di dinding berukuran 2,5 meter x 10 meter dengan konsep desain mural bernuansa kafe, seperti gambar cangkir kopi, ornamen daun, dan pemandangan alam. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Koko Ari Hidayat, menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu wadah pemberdayaan bagi para penyandang tunarungu wicara tersebut untuk berkarya. Selain itu, lukisan mural yang dihasilkan juga menjadikan suasana kantor pemerintahan yang ada di Jalan Balai Kota nomor 10 ini terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Dengan mural kami berharap mereka masuk dengan lebih cerah, ceria, dengan warna-warna yang colorful kantor kami, sehingga masyarakat tidak lagi sungkan atau takut memasuki kantor-kantor pemerintahan, tapi lebih nyaman. Salah satu anggota komunitas Tuli Art, Joko Afrianto, mengaku senang mengerjakan lukisan mural ini. Menurutnya, hal ini sebagai wujud kepedulian pemerintah bagi kalangannya yang selama ini terkadang dipandang sebelah mata. Udah kata
ukir-ukir. Oke. Pernah berat pernah. Tambah lagi mobil karnaval. Iya. Kedepan, pihak dinas sosial setempat akan selalu melibatkan komunitas ini agar mereka lebih terwadahi menyalurkan bakat minatnya. Hasil karya komunitas yang telah berdiri 8 tahun itu selama ini juga telah menghiasi sejumlah dinding sekolah, perkantoran di kota Pasuruan, dan beberapa daerah lain seperti Malang, Jombang, hingga Banyuwangi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.